Tapi banyak juga santri yang kere. Banyak juga santri yang melarat. Nah, ini masalahnya, apakah kita santri mengejar dunia atau biarkan dunia mengejar santri? Dia mesantren lama-lama aja, ujung-ujungnya tukang beca, ujung-ujungnya jualan sayur. Nah itu gimana itu? Beda, sangat beda. Bedanya adalah tukang beca yang santri. Bedanya adalah polisi yang santri. Bedanya adalah pedagang yang santri. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Polisi yang santri. Tukang beca yang santri. Itu ada nilai lebih. Ada nilai lebih. Oh iya. Contoh. Contohnya gimana tuh? Ada nilai santri, lebihnya? Ada santri yang alumni menjadi tentara. Ya, jadi tentara. Letda. Kemudian saya tanya, apa bedanya kamu dengan yang lain? Bedanya, saya hafal Jurmiyah, Amriti, sedikit Alfiyah. Saya bisa Fathul Qorib, saya bisa Safina, yang lain tidak. Tapi sama-sama bisa perang? Sama-sama bisa perang. Sama-sama bisa ngokang. Oh iya. Itu bedanya. Apa bedanya kamu tukang parkir dengan yang lain? Beda, Pak. Kalau saya memaksa, memaksa untuk seadanya. Oh, memaksa untuk seadanya. Yang ngasih seadanya, seikhlasnya. Ya. Kalau yang lain memaksa yang dia mau. Memaksa harus ada. Harus gitu. ada, iya. Bedanya. Jadi ya memang ujung-ujungnya adalah spiritualnya. Dunia bagi santri itu ya adalah perjalanan gitu aja ya. Perjalanan yang harus dia jalani apapun profesinya suatu hari nanti, apapun pekerjaan dan cara meraih rizki itu tidak jadi masalah berarti bagi santri. Tidak jadi masalah. Tapi yang penting hatinya itu sudah dibekali dengan berbagai macam ketauhidan, ketawakalan, gitu ya. Itu. Oh, itu nilai lebih santri gitu. Terus santri sendiri memandang apa ya namanya? Dunia ini apakah anti atau memang justru santri ini mengapresiasi dunia apa gimana itu, Ustaz? Dunia adalah wasilah, perantara. Dan perantara itu sangat penting. Kalau saya mau pergi ke Medan naik pesawat, maka pesawat adalah hal yang sangat penting. Saya mau haji harus ke Mekah, nggak mungkin di Pondok Gede. Maka pesawat itu adalah wasilah, kendaraan. Wasilah itu, perantara itu adalah sama pentingnya dengan ibadah. Berarti saya bisa tangkap, santri memandang dunia itu hanya sebagai fasilitas. Hanya sebagai wasilah, kendaraan untuk mencapai akhirat. Bedanya dengan orang yang apa ya, banyak sih sebenarnya yang bukan santri, tapi yang non santri ini kebanyakan gitu kan, memandang dunia ini adalah tujuan. Memandang dunia ini adalah segala-galanya, bukan sebagai fasilitas yang bisa kita tinggalkan hanya sampai gitu. Kita kan udah sampai ke akhirat nih, udah sampai ke tujuan kita, mardotillah, keriduan Allah gitu kan. Maka dunia itu tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata di dunia yang non santri, urusan dunia ini menjadi sesuatu tujuan, kemudian menjadi prioritas luar biasa gitu ya. Tapi apa ya gini ya Ustadz, tidak bisa dipungkiri paradigma yang terjadi di masyarakat umum itu, Allah katanya nggak ada duit tetap aja pusing santri juga. Ya pusing memang. Itu gimana? Memang pusing. Tapi ada obatnya, ada paramednya. Apa itu obatnya bagi santri? Kegalauan itu apa obatnya? Cuma santri yang tahu. Cuma santri yang tahu ya? Cuma santri yang tahu bagaimana cara mengobati kegelisahan itu. Dia bisa tahajud, dia bisa duha, untuk memohon petunjuk, untuk memohon keridoan Allah. Jika Allah ridho kan semua beres, kata Pak Kiai. Beres. Jika Allah ridho maka semua beres. Sekali lagi, bekerja, profesi, dan kesejahteraan, kekayaan. Yang dicari oleh kita itu apa sih? Apa kerjanya
apa kayanya, sejahteranya. Yang dicari itu sejahteranya. Iya, sejahteranya, kayanya. Kayanya. Walaupun jadi petani, Terus kaya. ya kalau kaya nggak masalah. Seumpama tidak kaya. Seumpama tidak kaya, itu masalah. Masa itu gimana tuh? Maksudnya adalah seumpama pun tidak kaya, santri sih tetap enjoy saja. Nah, Kenapa? Karena saya sudah memohon, saya sudah melakukan, sudah bekerja maksimal, Allah berikan sekian, maka yang ada adalah qanaah. kona. Maksudnya qanaah, terima itu tidak serakah. Maksudnya tidak serakah, kalau contoh jadi petani, biasanya di sawah itu ada galengan, ada pembatas. Ya. Itu kalau serakah kan cangkul kanan, cangkul kiri, akhirnya Biar sawahnya lebar. tambah lebar. Iya, Itu, iya. itu serakah. Ya kalau di pejabat ya itu pejabat lah ya. Ya, ya. Udah tahu dapat gaji sekian, masih proyek sana proyek sini, Oh. itu serakah. Jadi kurang terus ya. Kurang terus. Haus Terus jadinya, seperti minum air laut. laut. Gitu. Jadi kalau Jadi santri, spiritual. tidak ada istilah kaya atau tidak kaya, tidak ada. Bagi santri tidak ada istilah kaya tidak kaya. Yang ada adalah cukup dan cukup. Merasa cukup itulah Cukup. yang mahal dalam diri manusia gitu ya. Iya. Dia kebutuhannya nuzulul mauna ala qadril mauna. Kebutuhannya adalah motor, Allah berikan motor. Kebutuhannya mobil, Allah berikan mobil. Butuhnya mobilnya 2, Allah berikan 2. Dan dia menerima. Iya. kecukupan saja. Kecukupan saja. Mau itu uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Kalau nggak cukup ya Iya. harus. Tapi Allah berikan cukup, tenang. Nah, Allah berikan ketenangan. tapi bagaimana dengan fenomena santri yang berkeluarga? Kemudian dia bisa enjoy mungkin ya dengan kecukupannya. Tapi bagaimana menyeimbangkan keenjoyannya dia dengan pemberian Allah dengan mungkin istrinya, anaknya yang belum bisa menempuh spiritual itu. Oke. Bagi santri kan oke-oke saja. Iya. Nah, Benar. terus bagaimana dengan keluarganya? keluarganya bagaimana? Kok tenang-tenang aja nggak punya duit? Kok tenang-tenang aja keadaan kita seperti ini ya? Itu gimana itu? Apakah bukan satu masalah bagi santri? Iya. Memang yang patut diwaspadai di sini tenang, cukup. Bukan berarti pasrah menyerah, bukan seperti itu. Iya. Maksudnya tenang cukup itu dia bekerja dengan sekuat tenaga, memohon dengan segenap mujahadahnya. Iya. Dapatnya segitu, dia tenang. Dapatnya banyak, ya tenang. Sedikit, ya tenang. Kemudian keluarganya bagaimana? Proses. Ada proses di sana. Dan insya Allah keluarganya pun lama-lama menyesuaikan proses itu, terbawa dengan sistem. Dengan sistem kesantrian itu. Pertama awal pastilah tidak belum sesuai, nggak sinkron gitu ya. Pasti itu terjadi. Tapi dengan lambat laun, dengan pengalaman yang ada, oh iya. Ternyata yang dibutuhkan adalah cukup. Cukup mau itu 10 juta, 100 juta, yang penting cukup. Yang penting cukup. Berarti si santri ini ketika sudah berkeluarga harus bisa menularkan kualitas spiritualnya. Benar. Gitu ya. Sangat benar. Dan itu tidak mudah sebenarnya, Ustaz. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Tidak mudah. Banyak proses yang dilalui. Luar biasa harus itu. Sabar, pengalaman. Ya, santri. Nah, terus gini, ada paradigma lagi nih di tengah-tengah masyarakat. Kenapa si santri itu jorok? Oh, iya. Gitu loh. Santri itu gudigan. Kalau nggak kotor. gudi katanya belum jadi santri. Nah, itu apa, taknis aja itu. Iya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah doktrin dari penjajah. Oke. Bahwa Santri itu santri itu ya harus gudigan, kalau nggak gudigan itu belum jadi santri. Gitu. Itu kemungkinan pertama
dugaan suudzon saya Oh, adalah iya, dari iya. penjajah supaya santri itu ya jorok, kotor gitu, sehingga akhirnya tidak berkualitas Iya. Karena menganggap itu barokah, karena menganggap barokah kekotoran itu. kekotoran itu. Yang kedua bisa jadi adalah itu untuk penawar ngadem-ngademin orang tua yang gelisah Kalau santri melihat anaknya itu gatal. ya gatal, jorok, kemudian diadem-ademin sama kiai. Oh, tenang, Iya. ini adalah ujian, ini adalah yang harus dilalui. Tapi kiainya sendiri membereskan di dalam supaya santrinya itu bersih. Supaya santrinya bersih, keren dan rapi. Itulah strategi kiai ya. Itu strategi kiai. Ya. Tapi bisa masuk akal sebenarnya Ustadz ya. Kalau penyakitnya yang ada di kulitnya dia, entah itu gatal, entah itu panu, kurap gitu kan, karena akibat kotornya kehidupan santri, artinya bukan kotor maksiat, tapi kotor lingkungannya atau kotor kamar, kotor pakaiannya, itu kan sebagai tanda ujian kesabaran. Itu bisa masuk akal mungkin karena dia dalam aktivitas yang padat, dengan penyakitnya dia kok bisa terus beraktivitas, tidak manja gitu, bisa jadi. Tapi masyarakat sendiri memandang itu dibenturkan dengan hadis gitu loh. Seperti an-nadhofatu minal iman atau huru minal iman. Santri kan tahu bahwa an-nadhofah itu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari wujud keimanan gitu. Kenapa tidak dipraktekkan itu gitu? Oke. Karena memang umur santri yang remaja sulit diatur. Itu biasanya pesantren yang umurnya adalah umur sekolah, itu biasanya lebih kotor. Iya, iya. Tapi kalau untuk pesantren bagi santren yang dewasa itu biasanya bersih, relatif Bersih ya, karena dia sudah bisa menata dirinya ya gitu ya. Dan ingat, kehidupan berasrama tidak hanya kehidupan santri ya, kehidupan apapun yang berasrama pasti ada penyakit asrama. Karena mesti saja ada satu orang yang membawa bakteri dan itu menyebar kalau berasrama itu. Iya. Contohnya misalkan perawat diasramakan, pasti ada yang kena. Iya. Polisi berasrama ya pastilah ada yang kena. Tinggal banyak atau sedikitnya itu. Oh gitu ya. Pasti itu terjadi. Terus santri ini kan yang tradisional itu kental dengan seni dan budaya. Sepenting apa sih apresiasi santri terhadap seni dan budaya? Oh iya. Pesantren sangat menaruh perhatian besar pada seni. Jika tidak ada seni, santri jadi kaku. Musik gitu? Musik iya. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Sebagian saudara kita kan haram mendengarkan musik. Oh iya. Ya memang ada pendapat yang haram. Itu memang. Kalau saya pernah baca buku kitab yang tentang musik, itu dari mulai pendapat para sahabat sampai ulama yang sekarang, ada yang haram, ada yang boleh gitu. Itu jelas di situ runtutannya adalah tinggal konsekuen. Kalau memang memilih pendapat yang haram, ya haram lah. Haram. HP gitu bunyi tang ya, haram gitu. Haram lah kalau memang memilih pendapat yang haram. Makanya katanya saya Ustadz tidak pernah membunyikan HP dengan musik, makanya geter doang. Karena haram. Ya nggak masalah sih. Yang haram itu kata Jalaluddin Ar-Rumi adalah bunyi sendokmu di atas piring di hadapan orang miskin. Iya. Jadi kalau maksudnya jika sisi keharamannya apa sih musik itu? Jika memang maksudnya memilih pendapat yang haram, silahkan tanpa mengharamkan yang memilih pendapat yang boleh. Ya. Yang pendapat yang boleh kan juga banyak. Banyak ya. Jelas. Banyak. Jelas. Jadi silahkan yang haram yang bagimu. Itu dalam urusan seni ya. Seni. Makanya santri itu banyak seninya, ada seni musik, kadang ada seni bela diri, ya. Seni-seni itu memang menjadi ciri khas bagi santri, diantaranya menyukai lah, menggemari perkara-perkara seni gitu. Karena santri itu kan nanti dakwah
dakwah untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jika tidak ada seni, maka dakwahnya jadi kaku. Hambar Nggak luas. gitu. Iya. Contohnya misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Orang dengar Bismillah kok takut? Takut. Masa dengar Bismillah kok takut? Iya. Itu padahal ayat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Takut. Padahal sedang mengetengahkan kasih sayang. Kasih sayang. Karena tanpa seni. Nggak ada seninya. Tetap orang yang mengingkari seni juga sebenarnya dia bermain seni. Bermain seni. Gak mungkin ya? Iya. Allahu Akbar, kok Allahu Akbar kok jadi takut gitu. Oh gitu. Harusnya Allahu Akbar kan jadi seneng. Kenapa Allahu Akbar kok jadi takut? Yang mendengarnya. Yang mendengarnya. Orang mendengarkan teriakan Allahu Akbar takut. Harusnya seneng dong. Harusnya seneng. Harusnya seneng, Tapi gembira. di dalam perang-perang zaman Nabi, zaman sahabat, ada nggak sih teriakan Allahu Akbar? Mungkin ada kali ya. Ada ya? Ada mestinya sih. Untuk Mungkin apa ada. itu? Untuk menyemangati. Menyemangati. Semangat Ya, mestinya, iya. Jadi memompa semangat gitu. Tapi itu Allahu Akbar. konteksnya adalah Perang yang jelas, perang yang jelas, yang ilmiah, yang nyata. yang nyata Gitu. ya. Oke. Ini Ustadz, banyak sih sebenarnya yang perlu kita bahas tentang santri. Jadi intinya kita kan kembali kepada tema kita pada kali ini, santri memandang dunia. Jadi dunia itu besar menurut santri apa kecil? Ya. Perkara yang rumit apa perkara yang sederhana gitu? Ya. Bagi santri, dunia itu besar, tapi bisa disederhanakan. Dunia itu besar, tapi bisa disederhanakan oleh santri. Gimana tuh aplikasi dalam kehidupan nyatanya? Bahwa dunia itu rumit, tapi menjadi sederhana. Dunia itu besar, tetapi menjadi hal yang biasa-biasa saja. Nah, itu gimana itu? Aplikasinya seperti apa sih? Contohnya, ada santri menjadi bupati. Ada santri menjadi bupati. Itu besar. Besar ya? Iya. Tapi bagi santri disederhanakan. Apa sih bupati itu? Bupati kerjanya ini. Oke, kita lakukan. Sesuai job desk. Sesuai job desk. Yang tidak bisa, yang di luar jangkauan tenaga, pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Oh gitu. Jadi Iya. segala kerumitan itu apapun ya, entah itu jabatan, rezeki, pekerjaan ataupun hal yang lain, ketika menimpa seorang santri sesuatu itu, dia sederhanakan dengan spiritualnya. Kerjakan saja. Contoh jalani aja gitu ya. Jadi guru, ada anak yang susah banget diajarin ini susah, diajarin itu susah. Santri ingat, tenang. Yang memberi pemahaman adalah Allah. Saya guru mengajarkan, mendoakan. Cukup. Cuma jadi gini, jadi santri itu mestinya nggak mudah stres ya? Nggak gampang stres. Biasa-biasa aja. Ngopi aja ngopi ya? Apa yang sulit coba? Oh iya. Guru tugasnya ngajar, mendoakan. Mendidik, mendoakan. Jadi tidak usah terlalu banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita pribadi. Iya. Selama kita menjalani prosedur dalam syariat gitu ya. Iya. Jadi kita nggak usah merasa kok gue gini sih jadi guru gitu kan. Why always me? Oh, apa tuh artinya tuh? Why always me tuh? Itu Balotelli, why always me? Ya, siap. Jadi, ya ternyata dunia itu bisa disederhanakan oleh santri. Luar biasa. Dunia bisa disederhanakan oleh santri. Seru sebenarnya ini para sahabat Gus Iib dimanapun berada. Kita belum banyak mengenal santri ya. Mungkin santri itu, dan tidak banyak buku yang membahas kehidupan santri, saya yakin. Yang berani dulu adalah siapa yang menulis Pesantren Undercover, kemudian di balik pendidikan pesantren ada beberapa buku, tapi tidak banyak yang membahas sisi kesantrian dalam buku-buku literasi ya. Yang ada memang novel-novel santri banyak, seperti Terjerat Kang Santri, itu ada, novelnya ada, Terjerat Kang Santri segala macam. Tapi dilepas daripada itu, yang mengerti santri adalah santri. Gak mungkin yang gak santri mengerti santri ya? Gak bisa ya?
walaupun sama-sama kehidupan berasrama, contohnya tentara. Tentara berasrama. Tentara berasrama. Tentara mau mengatur kehidupan santri tidak bisa. Tidak bisa. Karena bukan dunianya. Betul, Walaupun sama-sama asrama, sama-sama berasrama. Oke. Karena rasa zauk, rasa santri. Itu yang saya mau tadi tangkap. Karena yang mengerti rasa kopi itu adalah penikmat kopi. Iya. Jadi penikmat teh jangan macam-macam nyebrang kepada penikmat kopi. Artinya gitu ya. Jadi yang ngerti rasanya santri ya santri, bukan di luar santri. Yang ngerti teh enaknya itu adalah penikmat teh. Yang mengerti kopi adalah penikmat kopi. Dan coba perhatikan kurikulum pesantren-pesantren tradisional yang lama, yang berdiri dari zaman dulu. Iya. Ya gampangannya Ploso, Lirboyo, Sarang gitu deh. Iya. Itu kurikulum sejak awal didirikan pesantren itu dibuka. Seperti itu aja. Sampai sekarang kurikulumnya itu aja. Nggak ada yang berubah. Apa nggak perlu di-upgrade? Apa nggak perlu di-upgrade? Iya. Ternyata tidak ada, nggak perlu. Harus mengikuti perkembangan zaman? Nggak juga. Nggak juga. Coba, pasti kelas 1 di pelosok hafalannya ini. Begitu aja ya sepanjang tahun. Tapi outputnya ternyata luar biasa. Outputnya itu mencetak alim-alim luar biasa gitu tuh. Padahal kurikulum tidak pernah berubah. Gitu aja standar ya. Begitu saja. Flat gitu ya. Flat. Coba temukan alumni, misalnya alumni tahun 90. Iya. Dengan alumni tahun 80 dengan alumni tahun 2000. Dulu cara ngajinya gimana sih? Sama. Begitu gitu ya. Maknanya sama. Anda alumni tahun berapa? Iya. Tahun 90-an. Ngajinya gimana dulu? Ya begini. Anda alumni berapa? Tahun 2020. Gimana ngajinya? Gini juga. Sama persis. Tapi kenapa outputnya itu loh yang luar biasa ya. Luar biasa. Apa yang jadi rahasia apa? Itu. Ada rahasianya. Tapi kalau saya bicarakan di sini namanya bukan rahasia. Oh gitu ya? Iya. Oh, biarkan itu menjadi rahasia. Kalau saya ngomong nggak jadi rahasia. Iya, betul. Kan rahasianya ya. Ya udah rahasia aja. Rahasia aja. Oke. Rahasia. Sahabat Gus Iib dimanapun berada, uniknya kehidupan santri memang tidak bisa diceritakan dalam durasi waktu yang begitu terbatas. Kita hanya berbicara tentang bagaimana santri memandang dunia, dan ternyata dunia itu bisa disederhanakan oleh santri. Baik, terima kasih kepada sahabat Gus Iib. Semoga konten semakin bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Akyas.